sampaikan sudah diketahui profil ataupun juga sudah dilakukan profiling dan dilakukan pendalaman lagi, dicari apakah ada dugaan tindak pidana di sana. Dan kemudian kalau dari pernyataan pimpinan Khilafatul Muslimin yang hari ini ditangkap, yaitu Abdul Qadir Baraja, sebenarnya aktivitas konvoi ini adalah aktivitas yang rutin dilakukan oleh anggotanya, sudah dalam beberapa tahun, dilakukan beberapa bulan sekali untuk dapat dikatakan menyiarkan ideologinya. Tapi sebelumnya Abdul Qadir Baraja ini juga sempat menyebutkan bahwa tidak ada niatan dari Khilafatul Muslimin untuk mengganggu NKRI. Tapi kalau yang kami dapatkan informasinya dari polisi, sebenarnya yang disampaikan Abdul Qadir Baraja di media sosial ataupun juga di media tidak sesuai dengan penemuan polisi. Ini masih akan kita tunggu sama-sama bagaimana hasil pemeriksaan dari polisi, apa dugaan tindak pidana yang ditemukan itu. Karena juga selain kalau kita lihat dari misalnya kasus aksi konvoi yang juga dilakukan di Brebes dan juga ditangani oleh polisi, dugaan tindak pidana ataupun juga pasal yang digunakan oleh polisi adalah soal penyiaran berita bohong, kemudian juga terkait dengan potensi makar. Nah, akan kita lihat apakah pasal dan juga dugaan tindak pidana yang sama yang ini juga akan digunakan polisi kepada Abdul Qadir Baraja, atau ada pasal ataupun juga dugaan tindak pidana yang lain. Hanya Abdul Qadir Baraja saja informasinya dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung. Tadi memang ada beberapa stafnya yang turut serta mendampingi Abdul Qadir Baraja ke Mapolresta. Tadi kami sempat menanyakan juga Abdul Qadir Baraja dalam keadaan sehat dan dapat mengikuti pemeriksaan. Kalau kita lihat juga dari pernyataan Densus 88 misalnya, memang kalau Abdul Qadir Baraja ini memiliki catatan yang disoroti oleh polisi, karena dari riwayatnya ataupun juga dari rekam jejaknya, dari Abdul Qadir Baraja ini sebelumnya juga pernah ditangkap karena pernah bergabung NII atau Negara Islam Indonesia, sehingga Densus 88 juga tengah mengumpulkan bukti dugaan terorisme. Nah, tapi ini juga akan kita lihat apakah dugaan ini yang disebutkan oleh atau sempat disinggung oleh Densus 88 ini juga kemudian terbukti. Ini sosok mantan teroris pendiri Khilafatul Muslimin. Ada 22 tersangka yang sudah dilakukan preventive strike atau penegakan hukum. Untuk barang buktinya ada beberapa serbuk yang diduga serbuk ini juga akan dijadikan bahan untuk membuat bom. Kemudian ada gotri, kemudian ada airsoft gun, kemudian ada pisau, kemudian ada beberapa buku terkait menyangkut masalah jihad. Abdul Qadir Hasan Baraja ngebom Candi Borobudur karena menganggap bahwa Candi Borobudur adalah pusat penyembahan berhala. Tidak hanya ngebom Candi Borobudur, tapi dia sudah ngebom dulu gereja di Jawa Timur. Bukan hanya cukup untuk diwaspadai menurut saya, tetapi adalah kelompok yang harus dibabat habis, kelompok yang harus ditenggelamkan. Pimpinan orang yang mengangkat khalifah dirinya sendiri, yaitu Hasan Baraja, kenapa belum disikat pemerintah? Bukankah sudah ada jejak anggota mereka yang terlibat jaringan terorisme? Ayo Pak Aparat, tindak kelompok yang mulai meresahkan ini. Dan buat orang-orang yang nyaman dengan kelompok yang doyan membius pikiran orang-orang bodoh untuk ikut doktrinya, Anda sedang dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir orang. Abdul Qadir Hasan Baraja ini pernah terlibat pemboman dan ditahan polisi 2 kali. Dia ditahan selama 13 tahun karena kasus bom di Jawa Timur dan di Candi Borobudur. Itu untuk menunjukkan bahwa mereka besar dan ada. Sudah paham bagaimana berbahayanya ormas seperti Khilafatul Muslimin ini kelak. Ini sosok mantan teroris pendiri Khilafatul Muslimin. Publik dihebohkan dengan adanya konvoi Sekte Khilafatul Muslimin di sejumlah tempat. Tak hanya konvoi, para anggota organisasi sesat itu juga membagikan brosur atas lembaran yang bertuliskan Khilafatul Muslimin. Kegiatan yang mengancam nasionalisme bangsa itu nyatanya belum membuat aparat kepolisian bertindak. Khilafatul Muslimin masih bebas menyebarkan ajarannya kepada masyarakat.
Kegiatan atau konvoi yang dilakukan para anggota Khilafatul Muslimin tersebar di beberapa daerah, mulai dari Jakarta Timur, Surabaya, Brebes, Lampung, dan daerah lainnya. Meski tema kampanyenya sama dengan gerombolan Hizbut Tahrir, yaitu menegakkan khilafah, namun sejatinya sekte Khilafatul Muslimin memiliki konsep yang berbeda. Keberadaan sekte Khilafatul Muslimin sampai detik ini masih cukup eksis karena belum disentuh oleh aparat. Padahal, kegiatan mereka terang-terangan dan cukup mudah dikenali. Tulis seorang yang bernama David Fuadi di akun Facebooknya seperti dikutip kilat.com. Berbicara tentang sekte Khilafatul Muslimin, maka tidak bisa dilepaskan dari pendirinya, yaitu Abdul Qadir Hasan Baraja. Sebab semua misi sekte merupakan representasi dari ideologi si pendiri yang juga mantan teroris. Abdul Qadir Hasan Baraja lahir pada 10 Agustus 1944 di Taliwan, Sumbawa. Ia adalah pendiri Darul Islam di Lampung pada 1970 dan salah satu pendiri Pondok Pesantren Wurki. Kata dia, Abdul Qadir Hasan Baraja telah mengalami 2 kali mendekam di penjara. Pertama pada Januari 1979, dia mendekam di balik jeruji selama 3 tahun karena kasus teror Warban. Kedua, dia ditangkap dan dipenjara kembali pada awal 1985 selama 13 tahun. Kasus yang menjeratnya yakni teror bom di Jawa Timur dan Borobudur. Pasca bebas, sepak terjangnya sebagai teroris masih ada. Buktinya, Abdul Qadir Hasan Baraja mendirikan Khilafatul Muslimin pada 1997. Sebuah organisasi yang bertujuan untuk melanjutkan kekhalifahan Islam. Ia juga ikut ambil bagian dalam mendirikan Majelis Mujahidin Indonesia pada Agustus 2000, tetapi tidak aktif menjadi anggota Majelis Mujahidin Indonesia, tutur David. Masyarakat menolak kampanye Prof Khilafah yang dilakukan oleh kelompok Khilafatul Muslimin beberapa hari yang lalu. Konsep khilafah jelas bertentangan dengan Pancasila, bahkan banyak tertolak di negara mayoritas muslim lainnya. Indonesia adalah negara demokrasi dan tidak bisa diganggu-gugat. Tidak ada yang bisa mengubah Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila serta menggantinya dengan konsep lain karena tidak sesuai dengan keragaman, budaya, dan suku di negeri ini. Oleh karena itu, ketika ada yang memproklamirkan diri sebagai organisasi khilafah, langsung dibubarkan oleh pemerintah karena tidak sesuai dengan Pancasila. Namun, walau sudah tidak ada ormas khilafah, tetap saja ada yang mendukungnya. Seperti pada 29 Mei 2022 lalu, ketika ada konvoi berisi orang-orang bersepeda motor di Cawang, Jakarta Timur, mereka berseragam hijau dan membawa poster serta bendera, dan mengakui pro-khilafah secara terang-terangan. Setelah konvoi yang menghebohkan dunia maya, sebuah ormas bernama Khilafatul Muslimin baru mengaku jika mereka pelakunya. Menurut mereka, konvoi seperti itu sudah dilakukan sejak tahun 2018. BNPT mengingatkan ke masyarakat agar mewaspadai ormas ini. Penyebabnya, karena ormas yang didirikan oleh Abdul Qadir Hasan Baraja disinyalir radikal. Sedangkan Baraja adalah mantan anggota MII. Ia juga mantan napi terorisme. Meski ormas ini tidak menyatakan terang-terangan apa tujuannya, tetapi harus diwaspadai karena bisa jadi muncul bibit-bibit teroris. Masyarakat harus waspada akan promosi khilafah karena mereka ingin mengubah konsep Indonesia dari negara demokrasi ke negara khilafah. Padahal jelas tidak bisa diterapkan karena negara khilafah hanya ada satu keyakinan, sedangkan di Indonesia ada 6 keyakinan yang diakui oleh negara. Kebanyakan khilafah ada di negara monarki, bukan di negara demokrasi. Konsep negara khilafah tidak akan pernah cocok di Indonesia yang majemuk dan terdiri dari banyak suku dan budaya. Penyebabnya karena mereka amat berseberangan dan tidak cocok diterapkan di negara yang pluralis seperti Indonesia. Sejak era kemerdekaan, masyarakat sudah berbineka tunggal ika, sedangkan khilafah tidak bisa mentolerir perbedaan sekecil apapun. Jangan sampai negeri ini diubah jadi khilafah karena mereka tidak mengakui adanya toleransi dan perbedaan di masyarakat. Padahal perbedaan itu indah selama tidak melanggar norma dan hukum yang ada di Indonesia. Negeri ini terdiri dari masyarakat yang berbeda-beda dan tidak akan pernah bisa berdiri dengan konsep khilafah. Provokasi dari kelompok khilafah jangan didengarkan karena mereka senaknya sendiri ingin mengubah konsep Indonesia. Padahal kelompok itu tidak berkontribusi sama sekali pada masa perang kemerdekaan. Mereka juga baru masuk Indonesia tahun 1999, memanfaatkan momen tumbangnya Orde Baru dan era kebebasan masyarakat. Brigjen Ahmad Nur Wahid, Direktur Pencegahan BNPT, menyatakan bahwa sebelumnya konvoi khilafah juga ada di Brebes. Kampanye mereka memiliki visi dan misi yang sama dengan Hizbut Tahrir yang telah dibubarkan pemerintah. Bisa saja yang konvoi merupakan mantan anggota ormas terlarang tersebut sehingga masih mengkampanyekan khilafah. Indonesia tidak akan pernah jadi khilafah karena pemimpinnya adalah presiden, bukan raja. Negara demokrasi tidak bisa diubah jadi khilafah seenaknya sendiri. Apalagi kelompok khilafah tidak punya jabatan apa-apa di pemerintahan, tetapi sering memaki-maki dan menyalahkan pemerintah. Jangan sampai masyarakat terpengaruh oleh provokasi dan hasutan yang dibuat oleh kelompok khilafah.
Jika ada yang konvoi lalu menyebarkan brosur tentang khilafah, maka rekam dan foto lalu laporkan pada pihak kepolisian. Tindakan mereka jelas melanggar hukum karena khilafah dilarang keras di Indonesia.